Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty in this world. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty endless world. Nothing in this world can satisfy. But Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Sing your presence, God. Your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. One more time, sing your presence. Your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh,
Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. To worship you I live. To worship you I live.
to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you. Oh, to worship you, God. To worship you I live, to worship you I live to worship you. Oh, to worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you, to worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you. Praise the name of the Lord.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian semua yang ada di GBI Wow. Puji Tuhan pada hari ini saya dapat bersama-sama dengan Anda semua di dalam acara yang luar biasa, memasuki permulaan yang baru. Karena itu saya mengucapkan apa kabar buat Anda semua, tim pengembalaan Pak Iwan dengan Ibu Ola dan semua yang ada di sana. Juga ada Denny, ada Bu Tuti dan ada Ibu yang kita kasih, Ibu Loce. Shalom, sudah lama gak ketemu. Tapi puji Tuhan dalam kesempatan ini saya bisa bertemu dengan Anda sekalipun secara virtual untuk menyampaikan pesan Tuhan yang berhubungan dengan permulaan yang baru. Nah puji Tuhan kalau Anda semua terkoneksi di dalam agenda Tuhan ini, di dalam penanggalan Ibrani, berarti Anda akan masuk di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Kita akan lihat beberapa ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang harus kita ketahui. Betapa berbahagianya ketika kita berjalan di dalam rancangan Tuhan. Betapa bahagianya kalau kita berjalan di jalan yang harus kita tempuh. Nah ayat-ayat yang seperti yang kita akan lihat sebentar tertulis di dalam Yesaya 48 dikatakan begini, beginilah firman Tuhan penebusmu, ya dialah Tuhan yang memberikan jalan yang harus kita tempuh. Kalau kita lihat di dalam ayat itu, maka kita akan menemukan bahwa ternyata kehidupan orang percaya Tuhan sediakan jalan untuk kita tempuh. Ya, Yesaya itu berkata dalam 48 ayat 17, Anda lihat di situ, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Nah kalau kita lihat apa yang dikatakan di dalam surat Yesaya ini, karena Alkitab itu ditulis dari pola pikir orang Yahudi, dari paradigma orang Yahudi. Jadi kalau kita baca ayat tadi, maka yang sebenarnya dimaksudkan Tuhan adalah jalan yang harus ditempuh itu sesuai dengan waktu-waktu Tuhan. Itu sesuai dengan perayaan-perayaan Tuhan itu sendiri. Nah, kalau kita tidak berjalan di dalam perayaan-perayaan yang Tuhan berikan, kalau kita tidak berjalan di dalam waktu-waktu Tuhan, saya pikir kita sulit untuk melihat perjalanan kita ke depan. Sulit. Sebenarnya kalau kita lihat bagaimana lahirnya jemaat mula-mula, gereja mula-mula, jemaat mula-mula, mereka dilahirkan dari sebuah pemahaman yang dilepaskan dari apa yang Paulus bawa. Karena kita semua lihat bahwa Paulus itu bergabung menjadi rasul-rasul untuk memberitakan Injil dengan fondasi yang benar. Jadi kenapa Rasul Paulus dipilih untuk menjadi dari tim pengembalaan atau rasul-rasul yang ada di jemaat mula-mula? Karena Paulus satu-satunya orang yang memiliki teologi Yahudi. Dan di dalam teologi Yahudi tentunya bagi orang Yahudi tahu itu, mereka mengajarkan kuat tentang perayaan-perayaan mereka. Mereka mengajarkan juga tentang tahun-tahun mereka. Dan apa yang saya pelajari di dalam pemahaman perayaan-perayaan mereka dan tahun-tahun mereka, ternyata bagi kita orang percaya dalam Kristus Yesus itu berbicara tentang perjalanan secara profetik di dalam Kristus Yesus. Nah, ketika kita terkoneksi di dalam perayaan-perayaan mereka dan kita terkoneksi juga di dalam tahun-tahun mereka, maka kita bisa melihat perjalanan kita ke depan, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah suasana yang ada di luar kita yang penuh dengan ketidakpastian, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, yang orang masih bertanya-tanya sampai kapan, seharusnya berbeda dengan orang-orang percaya. Karena saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya tidak perjalanan mereka atau perjalanan kita tidak ditentukan oleh suasana yang terjadi di sekeliling kita. Ya, our path does not determined by our surroundings. Kita punya perjalanan tidak ditentukan oleh apa yang ada di sekeliling kita. Tetapi perjalanan kita, our journey determined by the word of God. Perjalanan kita ditentukan oleh firman. Dan perjalanan kita ditentukan oleh waktu-waktu yang Tuhan bukakan lewat perayaan-perayaan Tuhan. Saya mau ajak lagi kita lihat beberapa ayat yang kemudian kita akan langsung masuk kepada tahun yang disebut Pei Aleph ini, tahun yang baru ini. Kita lihat dulu ayat-ayat dasar yang berbicara tentang bagaimana lewat ayat-ayat ini sebenarnya Tuhan mau kita terkoneksi dengan waktu-waktu Tuhan. Misalnya ada 2 ayat di Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama misalnya. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat pertama, saya yakin bahwa Anda juga sudah familiar dengan Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Di situ dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya.
Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan kita bisa lihat ini kalau berbicara untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Ini bukan berbicara musim-musim hujan, musim-musim panas. Tetapi lagi-lagi kalau dari sudut pandang Ibrani, from the Jewish standpoint, mindset, dari pemahaman Yahudi, kalau berbicara Pengkhotbah 3 ayat 1, itu berbicara waktu-waktu Tuhan. Karena kita akan tahu bahwa setiap waktu Tuhan itu punya arti. Every year, setiap tahun yang Tuhan berikan kepada orang Yahudi itu mempunyai pengertian. Jadi kalau kita lihat sekarang, kalau kita baca kembali dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah kolong ini ada waktunya. Kalau dilihat dari sudut pandang orang Yahudi, maka musim-musim Tuhan itu akan dibukakan kepada mereka apa yang ada, apa yang harus digenapi di dalam waktu Tuhan. Nah, di dalam pasal yang sama, kalau Anda turun ke bawah, maka Anda lihat di dalam ayat 11 ya, Pengkhotbah 3 ayat 11, maka kita bisa melihat ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dulu ketika saya belum terkoneksi dengan penanggalan Ibrani, ya saya tidak sulit mencari jawaban. Saya tanya kepada orang-orang, maksud Pengkhotbah 3 ini ayat 11 ini apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maksudnya kapan waktunya? Bagaimana waktunya? Nggak ada orang bisa jawab saya waktu itu. Karena kekristenan kita waktu itu setahu saya belum terkoneksi secara penuh kepada pemahaman yang ada pada orang Israel. Jadi waktu saya tanya tentang ayat ini, ya kamu berdoa saja. Paling pendeta jawabnya gitu. Pokoknya kamu percaya saja, kamu berdoa saja. Nanti pada waktunya Tuhan menjawab. Saya bertanya sama pendeta, Pak Pendeta, waktu yang mana? Sudah kamu berdoa saja. Kamu merendahkan hati, kamu berdoa. Tuhan membuat indah pada waktunya. Saya tanya, kapan waktunya? Nggak ada orang bisa jawab. Ternyata lagi-lagi di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11, itu semua dilihat dari Jewish mindset, pandangan orang Yahudi. Di mana orang Yahudi itu tahu di dalam tahun-tahun mereka punya arti. Jadi ketika mereka tahu tahun-tahun mereka punya arti, maka mereka bisa melihat apa yang Tuhan sediakan di hari-hari yang mereka lalui, di tahun-tahun yang mereka lalui. Sangat detail karena Tuhan tidak akan menyembunyikan apa yang harus menjadi bagian daripada anak-anaknya atau orang-orangnya. Tuhan justru mau membukakan. Nah, permasalahannya begini di dalam kekristenan. Seolah-olah kita tidak tahu bagaimana Tuhan membawa kita di dalam waktu-waktu yang akan datang. Ya, seolah-olah kita tidak tahu waktu yang akan datang itu seperti apa. Padahal buat orang Yahudi Tuhan bicara jelas. Kenapa buat kita di dalam Kristus sepertinya tidak bicara jelas? The problem is, masalahnya kita tidak terkoneksi di dalam perayaan-perayaan mereka. Kita tidak terkoneksi dengan tahun-tahun mereka. Jadi itu dia permasalahannya. Tapi puji Tuhan hari-hari ini saya mulai melihat bahwa sekarang orang-orang percaya mulai dari kehausan dan kelaparan mereka. Mereka mulai merindukan apa yang Tuhan mau katakan di tahun-tahun mereka. Seperti di tahun ini kita memasuki tahun yang baru bagi orang Yahudi. Tahun 5781. Ada berbagai macam interpretasi tentang 5781. Dan Tuhan juga berikan kepada saya, bagian saya akan bagikan kepada Anda semua. Tapi saya mau katakan bahwa inilah saatnya, waktunya untuk kita betul-betul terkoneksi. Untuk kita benar-benar, maksud saya, benar-benar terkoneksi secara penuh di dalam perayaan-perayaan mereka dan juga di dalam tahun-tahun mereka. Kalau kita setengah-setengah terkoneksi dengan tahun-tahun mereka, maka it's just a saying, it's just a theme. Itu hanya sebuah perkataan, itu hanya sebuah tema, tetapi tidak banyak orang yang sungguh-sungguh masuk kepada kedalamannya. Di waktu-waktu yang lalu, di dalam komunitas kami, setiap kali saya membagikan tentang tahun-tahun Ibrani, saya melihat bagi mereka yang fully committed, ya, yang betul-betul yang punya komitmen, yang betul-betul memasuk di dalam rancangan Tuhan sesuai dengan tahun-tahun yang Tuhan bukakan via atau melalui bangsa Israel. Karena pada bangsa Israel Tuhan sudah menaruh waktu-waktunya yang harus dinyatakan. Nah, kalau ada orang-orang yang fully committed, betul-betul committed, betul-betul nempel dan mengerti apa yang Tuhan katakan dari tahun ke tahun, saya melihat orang-orang itu akan menerima hasil dari apa yang Tuhan perkatakan dari tahun-tahun yang mereka harus lalui. Misalnya begini, pada waktu tahun yang lalu, September tahun lalu, saya kupas tentang tahun 5780. 5780 ini adalah satu tahun waktu itu di September yang lalu di dalam acara Rosh Hashanah.
saya bagi tentang 5780 yang berbicara tentang 80 itu berbicara tentang sesuatu yang baru, it's a new beginning. Lalu di situ tagline-nya adalah Yohanes 15 ayat 7. Di situ saya bagi di tahun yang lalu 5780 bahwa mari Tuhan mengundang orang-orangnya untuk ada di dalam Dia. Come everyone, come into me. Mari datanglah di dalam aku. Supaya Tuhan segera memulai sebuah perjalanan baru. Tetapi harus lewat perjalanan transisi. So 80 pada waktu itu Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam pertemuan baru. Lewat sebuah perjalanan transisi. Karena 80 bukan hanya artinya new beginning. Tapi 80 itu juga berbicara tentang sebuah transisi masuk kepada apa yang Tuhan mau nyatakan. Di 5780. Lalu kemudian Tuhan berkata begini, cepat kamu berlindung di dalam aku. Karena Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, tinggallah di dalam aku. Nah waktu dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 7 tinggallah di dalam aku. Ternyata ayat itu korelasinya juga kepada Mazmur 91. Di mana di dalam Mazmur 91 dikatakan, orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Tuhan atau Allahku yang kupercayai. Jadi arti Yohanes 15 dan Yohanes 15 ayat 7 dan Mazmur 91, waktu saya harus lepaskan di tahun 5780 dengan tema itu, ternyata korelasinya masuk kepada Mazmur 91. Kenapa Tuhan memanggil kita untuk tinggal di dalam Dia? Karena kalau Anda lihat di dalam Mazmur 91 terus ke bawah, maka di situ ada kesaksian. Panah-panah itu berterbangan di siang hari. Penyakit sampar itu merajalela di waktu malam hari. Ternyata Tuhan sudah memperingatkan pada waktu itu, kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu tinggal di dalam naunganku seperti Mazmur 91, sehingga mara bahaya yang datang secara tiba-tiba, panah-panah berterbangan, lalu penyakit sampar melanda di malam hari, kamu akan terlindungi. Dan benar saja, September saya menyampaikan 5780. Nobody ever aware, tidak ada seorang pun dapat menyadari bahwa masuk ke Januari 2020 ya. 5780 kan 2019 yang lalu. Masuk ke 2020 Januari, tidak ada orang expect bahwa akan ada masuk yang namanya pandemik. Dan khususnya mulai Indonesia itu mulai sekitar Februari Maret mulai masuk. Tapi nobody expected that. Tapi Tuhan sudah berbicara di 5780. Come into me. Mari kamu datang di dalam aku. Lalu korelasinya Mazmur 91. Dan itu yang kita bagikan. Akhirnya ketika masuk dalam suasana seperti ini, orang-orang yang nempel di dalam Revelation 5780 yang benar-benar masuk di dalam kebenaran ini seperti Mazmur 91, maka orang-orang itu mengalami perlindungan dari apa yang sekarang ini sedang terjadi di seluruh dunia, sebuah pandemik yang betul-betul membuat orang bisa menjadi lemah imannya. Dan udah terus berjalan terus sampai dengan hari ini. Tetapi Tuhan berbicara luar biasa, saudara. Waktu ketika sudah kita menerima 5780 yang lalu, saya terus berbicara melalui komunitas kami. Saya juga sampaikan lewat YouTube, lewat live Facebook, hampir setiap hari saya sampaikan, mari masuk di dalam, mari masuk di dalam. Lalu waktu terjadi kejadian ini, hanya orang-orang yang bernaung di dalam firman yang mengenai waktu Tuhan itu, betul-betul mereka mengalami perlindungan sampai dengan hari ini. Dan kita bisa lihat sekarang di luar, perlindungan yang mana di mana manusia bisa aman. Bagaimana caranya? Terbukti hanya ketika kita bernaung di dalam firman, masuk di dalam apa yang Tuhan katakan. Di tahun yang Tuhan sudah persiapkan 5780, di mana tidak ada orang tahu apa yang akan terjadi. Nobody expected what's going to come. But God already warned. Dwell in me, John 15:7. Come dwell in me and my word will abide in you. Tinggallah di dalam aku, maka firmanku tinggal di dalam kamu. It correlates ya with Psalm 91, sangat berhubungan dengan Mazmur Psalm 91 di mana di situ dikatakan orang yang duduk dalam naungan itu sama saja tinggal di dalam Dia. Duduk dalam naungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Dialah Tuhan yang kupercayai. Dan itu terjadi. Dan kita sudah memasuki bulan yang ke-10 sekarang.
Almost a year, sudah hampir 1 tahun kita ada di dalam pengalaman ini. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan kita. Tuhan mau bawa kita move on to the next year. Tuhan mau bawa kita masuk lagi di tahun yang baru, yaitu 5781. Tapi waktu kita mau masuk ke 5781, maka Tuhan juga berbicara kepada saya untuk saya sampaikan kepada Anda semua. Karena 5781 adalah kelanjutan dari 5780. Ada slide yang saya tampilkan. 5781 Pay Aleph ini adalah kelanjutan dari tahun 80 yang tadi, di mana saya sudah katakan Tuhan minta stay in the presence of God, tinggal di dalam hadiratku. Abide in me, abide in my presence. Stay, dwell in my presence. Tinggal di dalam hadiratku. Tinggal. Kenapa demikian? Kenapa waktu itu 5780 tagline-nya Yohanes 15 ayat 7? Karena waktu kita kupas tentang pay ini sendiri, mungkin juga Anda sudah tahu bahwa pay itu berbicara tentang mulut yang terbuka, itu berbicara firman yang dilepaskan. Kalau itu berbicara tentang firman yang dilepaskan, maka Anda masih ingat karena pay itu simbolnya mulut, ada di slide berikutnya. Pay itu simbolnya adalah mulut, maka pay sesungguhnya mengandung arti. Nomor 1, perkataan Tuhan yang dilepaskan, itu ada ayatnya. Kejadian 1 ayat 3 dan Yesaya 55 ayat 11. Kalau Anda lihat ya, Anda mau lihat Kejadian 1 ayat 3? Lihat Kejadian 1 ayat 3, kita buka dulu. Berfirmanlah Tuhan. Tuhan mulai melepaskan firman. Jadi pay itu simbolnya mulut yang terbuka, itu berbicara Tuhan berfirman. Maka itu kami pakai tagline 5780 waktu itu, Yohanes 15 ayat 7. Tuhan berfirman dan berkata, tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalamku. Tergantung bagaimana kita meresponi dengan bersungguh-sungguh. Come into me. Itu there is an invitation waktu itu. Undangan untuk tinggal di dalam aku. Bernaunglah di dalam aku. Maka firmanku akan ada padamu. Kalau Anda lihat Yohanes 15 ayat 7 tadi, itu hanya terjadi mulai dari tahun 80 yang adalah pay. Maka begitu kita tinggal di dalam dia, firman juga akan ada tinggal di dalam kamu. Tapi kalau kita tidak meresponi firman, kita tidak sungguh-sungguh tinggal di dalam hadiratnya, firman Tuhan tidak akan ada di situ. Anda lihat, coba kita lihat lagi sekali lagi Yohanes 15 ayat 7 ya ini. Tahun pay Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam aku. Anda bisa lihat itu apa yang barusan Anda baca. Artinya begini, kalau kamu tidak tinggal di dalam hadiratku, kamu tidak meresponi perkataanku, my words will never abide in you. Perkataanku tidak akan pernah tinggal di dalam kamu. First, you have to stay, you have to dwell in my presence. Kamu harus tinggal di dalam hadiratku. Ketika kamu tinggal dalam hadiratku, then my words will abide in you. When you dwell in me, then my words will abide in you. Kalau kamu tinggal di dalam hadiratku, maka perkataanku akan ada bersama-sama dengan kamu. Coba kita lihat kehidupan orang percaya. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apakah sungguh-sungguh kita tinggal di dalam hadirat Tuhan? Or kita hanya sekedar orang Kristen yang religious. Hari Minggu harus pergi ke gereja. Hari Minggu harus beribadah. Sekarang terbukti kita tidak bisa berkumpul beribadah secara bersama-sama di gedung. Jadi bagaimanakah ibadah yang sesungguhnya? Apakah ibadah sesungguhnya itu hadir dalam gedung gereja, pertemuan gereja? Let me tell you something. Ibadah sesungguhnya adalah tinggal di dalam hadirat Tuhan senantiasa. In fellowship with Him. Every day. Jadi ketika keadaan seperti ini, orang mulai tidak bisa pergi lagi. Orang rindu katanya. Saya mendengar ada beberapa informasi katanya. Orang rindu pengen lagi pergi ke gereja. Tapi gimana orang pengen pergi lagi? Sekarang pertanyaannya. Yang kamu rindu kemana sih? Yang kamu rindu pergi ke gedung, pertemuan, atau kamu mau tinggal di dalam hadirat Tuhan? Tapi tanpa disadari ya tentunya ya, saya yakin tanpa disadari. Orang merindukan persekutuan di dalam gedung. Padahal yang Tuhan mau, dwell in me means kamu tinggal di dalam hadiratku. Kamu menikmati aku. You develop your fellowship with me daily, every day with me. It's like seperti kalau Anda tinggal di rumah saya atau saya tinggal di rumah Anda. Maka persekutuan itu menjadi hidup.
Dan Tuhan berbicara kepada saya begini, kalau kamu tinggal di dalam aku, maka perlindunganku itu bagianmu. Apa yang perlindunganku, my protection become yours. Perlindunganku itu menjadi milikmu. Kamu tinggal di dalam hadiratku. Itu dia kekuatan dari pernyataan Tuhan di 5780. Ya, kelanjutan dari 5780 pertama-tama adalah, Anda bisa lihat di slide, perkataan Tuhan yang dilepaskan. Tadi Kejadian 1:3, kemudian lihat firman Tuhan berbicara, Yesaya 55:11, maka firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan hampa. Jadi perkataan Tuhan dilepaskan, Yesaya 55:11, Kejadian 1:3, kemudian perkataan Tuhan sebagai fondasi kehidupan. Ini yang perlu Anda tahu. Perkataan Tuhan sebagai fondasi kehidupan, ada ayatnya Matius 4 ayat 4 dikatakan, manusia hanya hidup dari perkataan Tuhan. Man liveth only by the word of God. Manusia hidup hanya lewat perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi P berbicara perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Manusia hanya hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi itu arti yang kedua dari P. Selain perkataan Tuhan dilepaskan mengundang kita untuk tinggal di dalam Dia. Tapi kita juga harus tahu, perkataan Tuhan itu kalau kita betul-betul tinggal di dalamnya, maka itu akan menjadi fondasi dalam hidup kita. Apa artinya itu? Artinya begini, your life, your mindset, your attitude all change. Kenapa semua? Pola pikir kita, gaya hidup kita berubah. Kenapa? The word has become our foundation. Firman sudah menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Coba lihat, waktu masuk 5780, shakings ya all over the place. Goncangan ada di mana-mana. Goncangan terjadi secara ekonomi dan lain, orang goncang, usahanya pada goncang. And God allows such shakings karena sudah dinubuatkan bahwa akan ada goncangan, akan ada goncangan, akan ada goncangan. Sekarang orang-orang yang tergoncang, pertanyaan saya, apakah betul-betul mereka ada di atas fondasi firman? Sebab kalau mereka betul-betul ada di atas fondasi firman, goncangan boleh terjadi, tapi orang itu tidak akan pernah tergoncang. Kenapa? Karena dia berdiri di atas firman yang adalah kepastian hidup. Maka itu sekarang pengujiannya dimulai. Pengujiannya dimulai, penyaringannya juga dimulai. Apakah di 5780, ini mau masuk 5781 nih. Apakah di 5780 ada orang-orang yang tahu bahwa hidupnya dibangun di atas dasar firman. P dari perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Sebab kalau tidak, shaking comes. Goncangan datang. Dan pasti akan tergoncang kalau tidak dibangun di atas firman. Yesus pernah memberikan satu ilustrasi. Kalau orang mendirikan rumahnya di atas pasir, maka ketika angin datang, gelombang datang, maka rumah itu tidak akan bertahan lama. Karena fondasinya hanyalah pasir. Tapi orang yang mendirikan rumah di atas batu, ketika gelombang datang, angin datang, rumah itu tetap berdiri tegak. Cannot be shaken. Kenapa? Because the house is being built upon the rock. Karena rumah itu dibangun di atas batu. Dan batu itu berbicara apa? Perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Sebenarnya di tahun 5780 yang dimulai September lalu, sebenarnya berbicara tentang siapa saja sih yang meresponi firman. Siapa saja sih yang dibangun hidupnya di atas firman. Tuhan sedang mau melihat ketika semua tergoncang. Orang tidak bisa beribadah lagi. Orang tidak bisa, orang hanya tinggal di rumah. Hanya lewat online. Sekarang persoalannya, Tuhan mau melihat apakah orang-orang yang tadinya, ya ketika goncangan belum terjadi, kelihatannya fine, tetapi ketika goncangan terjadi, sekarang terlihat. Are you shaken? Apakah kamu tergoncang? Kalau kamu sudah menerima firman, tinggal di dalam hadiratnya, kemudian firman menjadi fondasi, goncangan datang apapun, goncangan itu tidak akan menggoncangkan. Kenapa? Kita dibangun di atas kebenaran firman. Dan bukan hanya itu, firman yang kita dibangun akan membawa kita kepada rancangan Tuhan. Tahukah Anda bahwa perkataan Tuhan adalah perkataan yang final, yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan itulah tahun P80 ya. Tahun P itu berbicara tentang undangan Tuhan untuk tinggal di dalam naungannya. Undangan Tuhan untuk tinggal di dalam hadiratnya.
Undangan Tuhan untuk melihat kebenaran yang firman yang adalah fondasi. Undangan Tuhan untuk kita mengerti bahwa perkataan Tuhan ya dan amin. Kemudian ketika kita mengerti, lalu kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita bergaul dengan Dia. Lalu goncangan terjadi, kita tidak tergoncang, dan Tuhan akan bawa kita masuk kepada tahun yang berikutnya. Inilah kebahagiaan orang-orang percaya sebenarnya. Kalau kita betul-betul terkoneksi dengan kalender Yahudi, kalender Ibrani. Kita tidak perlu malu-malu untuk berkata, aku terkoneksi dengan perayaan-perayaan orang Yahudi. Aku terkoneksi dengan tahun-tahun mereka. Saya mau sarankan, kita harus benar-benar terkoneksi secara penuh. Ya, bukan cuma semua orang berbicara tahun PALF, lalu kita harus benar-benar fully committed, follow. Kita ikuti perayaan-perayaan mereka. Bukan hanya tahun-tahun, tapi perayaan-perayaan mereka. Saya himbau, mari kita ikuti bukan hanya tahun-tahun, tapi perayaan-perayaan mereka. Ada 7 perayaan orang Yahudi, dijadikan 3 dalam 1 tahun. Perayaan Paskah, perayaan Pentakosta, dan perayaan Pondok Daun. Atau dalam bahasa Ibrani, Pesach, Shavuot, dan Sukkot. Sukkot itu sekarang ini. Sekarang kita sedang ada di dalam perayaan besar Sukkot. It's awesome. Ketika saya merenungkan tentang perayaan Sukkot, then God is giving me very deep understanding. Dan saya akan bukakan itu di hari Senin. Kalau Anda mau bergabung dalam komunitas hari Senin di Facebook nanti, kita akan kupaskan bukan hanya 5781-nya. Tapi kita akan kupas bagaimana di tahun 5781 di perayaan Sukkot ini apa yang Tuhan mau bicarakan. It's great, man. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang dalam, dan kita bisa melihat perjalanan kita seperti apa. Ini dia ya sekedar flyer saja sedikit. Tapi saya mau katakan buat Anda yang berjemaat di GBI WOW ini, Tuhan sangat mengasihi Anda dan Dia mau membawa Anda masuk di dalam permulaan baru ini. Karena waktu kita mengerti, kita sudah lewati masa 80 dan kita menang di dalam seleksi Tuhan. Ini bukan seleksi alam, seleksi Tuhan. Karena Tuhan mau melihat selama 5780, adakah orang-orang yang tergoncang imannya. Kalau Anda tidak tergoncang imannya, Anda masuk di 5781. Di mana di 5781 dikatakan permulaan baru. Tapi permulaan barunya tidak sendirian. Permulaan barunya bersama dengan Dia. Itu yang Tuhan mau. Karena angka 1 itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Jadi ketika 80 itu berbicara tentang undangan perkataan Tuhan dilepaskan, lalu kita untuk menerima arahannya. Karena di setiap perkataan Tuhan pasti ada guidance, pasti ada teaching, pasti ada pengajaran. So waktu Dia mengundang di 5780 untuk tinggal di rumahnya, di dalam rumahnya, in the presence of God, ada guidance di situ. Ada tuntunan di situ. Ya, ada revelations, ada bread, ada roti di situ. Ada firman yang dikupas, dibukakan di situ. Karena hanya di dalam firman Tuhan kita bisa menerima kebenaran yang dibukakan. Kemudian masuk 81. Angka 1 itu berbicara tentang the presence of God, tentang Tuhan itu sendiri. Jadi 5781 kalau saya mau simpulkan adalah 5781 berbicara tentang Tuhan mau masuk di dalam, Tuhan mau bawa kita di dalam permulaan yang baru bersama-sama dengan Dia. 5781 Tuhan mau berkata begini, kamu ada di dalam permulaan baru bersama dengan aku. My God. Kamu masuk dalam permulaan baru bersama dengan aku. Karena angka 1 dalam pemahaman Yahudi itu berbicara Tuhan itu sendiri. So kita masuk di permulaan yang baru lagi bersama dengan Dia. Dan perlu Anda ketahui bahwa orang Yahudi setiap kali yang namanya season itu per 10 tahun. Jadi selama 10 tahun ini semuanya diawali dengan P. Dari P sekarang P Alef, besok lagi ada P lagi. Itu berbicara tentang satu masa, satu periode, satu dekade yang terus menerus akan berbicara tentang kekuatan dari perkataan Tuhan. Ya, in decade. Karena orang Yahudi itu punya season, dekade. Lalu ada subtema kecil-kecil seperti ini. P Alef, P Bet, P Gimel, P Dalet, P Hei, dan lain sebagainya. Itu berbicara tentang subtema. Dan di 5781, Tuhan ingatkan kepada Anda. You are not alone. Anda tidak sendiri. You are entering the new season with me. Kamu masuk di dalam new beginning. Permulaan baru bersama dengan aku. Berarti apa? There is guarantee again. Ada jaminan kembali. Yaitu waktu kita masuk ke permulaan yang baru 5781.
tentunya kita akan melihat hal-hal yang baru. Saya selalu sampaikan di beberapa tayangan online, saya sampaikan bahwa 5781 kita akan melihat yang namanya hal-hal yang adikodrati, kita akan melihat hal-hal yang baru, yang supernatural, we are going to see, we are going to experience, kita akan melihat dan kita akan mengalami yang namanya unusual revival, kebangunan rohani yang tidak lazim. We are going to see, experience unusual healings. Kita akan mengalami, melihat dan mengalami kesembuhan yang tidak lazim. Ya. Pertama unusual revival, kemudian unusual healings. Kemudian we are seeing and experiencing unusual breakthrough. Kita akan mengalami terobosan yang tidak lazim. Ya, tidak lazim. Yes. Kemudian we are seeing and we are going to experience yang namanya unusual restorations. Semua yang unusual, semua yang tidak lazim, yang di luar logika manusia, Tuhan mau mulai di 5781 ini. Jadi ada hal-hal yang mungkin Anda tidak pernah pikirkan, tapi tiba-tiba datang terobosan. Terobosan dalam usaha, terobosan dalam keuangan, tiba-tiba ada mujizat yang Anda tidak pernah expect dan terjadi begitu luar biasa. Lalu tiba-tiba ada namanya unusual miracles, healing, itu mujizat yang sifatnya supernatural, creative miracles is happening. Kenapa? Karena Tuhan berkata, aku ada berserta dengan kamu di permulaan yang baru. I am with you in the new beginnings. Artinya ketika kita tahu bahwa Dia bersama dengan kita di permulaan yang baru, maka Dia akan melakukan mujizat-mujizat yang benar-benar dengan caranya Dia. Dan God is going to manifest that. Tuhan akan memanifestasikan hal itu. And then the glory goes to Him again. Kemuliaannya datang kepada Dia. Dan nama di atas segala nama akan diperkenalkan kembali di 5781. Woo, praise the Lord. So keep on fire everyone at wow. Jadi mari terus biarlah apimu bernyala-nyala. Dengarkanlah firman Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Sebab apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan bukakan, ini akan kita alami di 5781. Sekalipun kita nggak berjumpa, tapi I do believe, aku percaya Anda semua dalam pengebalan Pak Iwan dan Ibu Ola, you guys are awesome. Ya, God is seeing you and loving you. Tuhan melihat Anda dan mengasihi Anda, and God is taking you into the new beginning with Him. Tuhan membawa Anda masuk dalam permulaan baru bersama-sama dengan Dia. So expect something good from Him. Mari harapkan sesuatu yang baik bersama Dia dan selaraskan hidup kita supaya apa yang kita terima dari kebenarannya kita masuk ke dalamnya dan kita menikmati rancangan Tuhan terjadi atas kehidupan kita semua. Jangan khawatir tentang goncangan ini karena it's not meant for us, for you and me, but what is meant for you and I is the grace of God. Jadi goncangan ada di luar bukan untuk kita sebenarnya, tapi goncangan yang di luar itu buat orang-orang yang tidak mengenal Dia, buat orang-orang yang tidak tapi buat kita orang-orang yang betul-betul menerima perkataan Tuhan. Itulah orang-orang yang akan mengalami kebenaran firman Tuhan. And I am pretty sure, dan aku yakin Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah ditentukan untuk masuk kepada kedalaman firman Tuhan itu sendiri. So rejoice my friend. Biasanya di tahun baru atau di acara Sukkot, kita kalau di tahun baru kita sebut Shana Tova, kalau di perayaan Sukkot kita sebut Hag Sukkot Sameach. Jadi selamat memasuki perayaan tahun baru, selamat memasuki permulaan yang baru, selamat memasuki perayaan Sukkot. Let us rejoice and be glad. Mari kita bersukacita dan bergembira sebab Tuhan beserta kita di permulaan yang baru. 5781. Tuhan Yesus memberkati. I love you everyone. Sampai ketemu lagi di dalam acara yang berikutnya. So inilah pesan yang saya bagi di hari Minggu ini. Sekali lagi, shalom, 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 and I love you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, saudara yang ada di rumah. Hari ini saya mengajak kita semua sama-sama untuk berdoa syafaat. Mari saudara sama-sama kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan, anugerah yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami.
Kami ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa buat setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai, Tuhan memberkati. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap mereka yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan mereka. Mereka yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun setiap pergumulan dari setiap umat Tuhan, kami berdoa, Tuhan Engkau memberkati, Engkau buka jalan. Tuhan tolong setiap umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah setiap pekerjaan mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah anak-anak mereka. Damai sejahtera ada atas setiap umat Tuhan yang ada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Siang hari ini kami berdoa buat bangsa kami. Diberkatilah bangsa Indonesia, diberkatilah kota kami. Damai sejahtera ada atas bangsa dan kota ini. Kami percaya perlindungan Tuhan ada atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur para setiap para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Biarlah mereka memimpin dengan roh takut akan Tuhan. Apapun situasi kondisi yang ada di bangsa ini, kami percaya Tuhan Engkau tolong, Engkau sertai ya Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan untuk melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya berkat Tuhan ada atas bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, buat setiap gereja-gereja Tuhan, buat setiap para hamba-hamba Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Biarlah gereja-gereja Tuhan semakin bersatu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat setiap umat Tuhan yang sudah menabur hari ini. Bapa, Engkau memberkati setiap persembahan yang mereka tabur, baik persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, apapun yang mereka sudah tabur. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur segala kebaikan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Mazmur 91 tergenapi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan, selesai sudah kita mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, yaitu Bapak Kimi Parengkuan, yang begitu memberkati kita semuanya. Mari tiba saatnya kita akan berdoa. Mari kita menundukkan kepala. Bapak dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu menguatkan kami, memberkati kami. Pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa khusus untuk hamba-Mu Bapak Timi Parengkuan. Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai, memberkati keluarganya, istri, juga semua pelayanannya Tuhan. Engkau yang mencukupkan semua keperluan kehidupan mereka, juga berkati kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Kau terus menuntun, memimpin dalam pelayanannya. Terima kasih. Tak lupa hamba juga berdoa untuk para pemirsa, juga jemaat WOW khususnya yang setia mendengarkan ibadah ini. Kiranya Engkau terus menyertai mereka, tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu yang kudus. Jauhkan kami semuanya dari sakit penyakit, khususnya dari virus COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan, Mazmur 91 Engkau telah genapi bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami rindu untuk menerima berkat daripada Engkau. Mari kita mengangkat tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.